Bab 863 Semua dewa harus datang. Oh, katakanlah. Christine pun tertarik. Dia mau tahu, pria macam apa yang sampai membuat wanita menolak seorang dewa. Satu-satunya pimpinan Antares, Devan Amor, kepala negara Douma, mengatakannya perlahan. Ketua negara Douma, kamu benar-benar tak tahu terima kasih. Benar, kalau bukan karena Devan, Antares pasti sudah hancur oleh alien. Banyak yang menentang ketua negara Douma. Bagi mereka, yang dilakukan kepala negara Douma sekarang buruk sekali. Pimpinan Antares, manusia biasa bisa jadi pimpinan Antares. Christine menunjukkan senyum mengejek. Kalau gitu, buat pimpinan Antares bersujud di hadapanku dan aku akan mengampuni nyawanya. Kepala negara Douma, kuserahkan tugas itu padamu. Christine mengatakan pada kepala negara Douma. Mohon maaf, Dewa. Aku rasa aku tak akan bisa. Aku dengar pimpinan Antares sudah masuk alam rahasia Athenia. Kepala negara Douma agak kebingungan. Masuk alam rahasia, itu berarti dia mati, ejek Christine. Walau dia kembali dari alam rahasia barat, namun dia juga tahu alam rahasia Athenia. Kalau manusia masuk, sudah pasti mati. Kamu yakin sekali Alsutra tak punya dewa? Frances berusaha berjuang. Dia tak takut mati. Dia takut dia membuat masalah untuk Devan. Ada dewa di Alsutra. Di mana? Keluarkan mereka biar kita semua bisa lihat. Lagi pula, biar ku katakan yang sejujurnya, kalaupun Alsutra punya dewa, mereka tak akan melakukan apapun untuk manusia biasa seperti kalian. Dewa itu musuh, gumam Christine. Itulah sebabnya dia berindak sembrono. Bagi dewa-dewa, makhluk hidup lain itu tak berarti. Jadi, kalaupun Antares hancur, mereka tak akan perang. Terlebih untuk pemimpin manusia. Frances kelihatan putus asa. Dia mengerti Christine itu benar. Dia pun sudah menyaksikan kembalinya lebih dari 100 dewa, baik yang besar dan kecil. 1 tahun lalu, tiap 1 atau 2 hari, pasti ada dewa yang kembali. Dari pengataannya pada dewa-dewa itu, dia pun mengerti. Bagi dewa-dewa ini, manusia biasa tak ada artinya. Waktu mereka senang, maka mereka senang. Waktu tidak senang, bisa ditindas sampai mati. Kalaupun Alsutra punya dewa, kemungkinan tak akan cari masalah dengan Dewa Titan. Baiklah, wanita, kesabaranku sudah habis. Sekarang ini perayaan kembalinya Estia. Aku tidak mau menghabisi siapapun, tetapi kamu memang benar cari mati, jadi mati saja. Oh iya, sehabis kamu mati, aku sendiri akan ke alam rahasia Athenia, dan mencincang priamu itu. Ejak Christine. Maaf, Junior, aku jadi buat malah untukmu. Frances menutup kedua matanya dan air matanya pun terjatuh. Lepaskan dia, atau kamu akan mati. Waktu Christine mau menghancurkan leher Frances, mendadak terdengar suara dingin. Christine mencari arah asalnya. Terlihatlah pemuda di hadapannya. Di belakang dia, ada juga beberapa wanita yang luar biasa cantik. Sehabis menyaksikan kecantikan itu, Christine seketika tertegun. Ada yang secantik itu di sini. Dia langsung melepaskan Frances. Dia pun tertarik dengan para wanita cantik itu. Siapa dia? Berani sekali bicara dengan dewa kami seperti itu, ucap seorang pria negeri Grika yang tak puas melihatnya. Dia itu Devan, pimpinan Antares. Jadi dia pimpinan Antares.
Pantas keligatan tak asing, ternyata belum mati. Pertarungan pimpinan Antares dan dewa-dewa pasti seru kalau ditonton. Mukulnya Devan membuat orang-orang jadi heboh. Christine pun dengar komentar orang-orang, dan tahu siapa itu Devan. Jadi kamu pimpinan Antares? Christine mengatakan sambil menyilangkan tangannya dan melihat ke arah Devan. Benar, aku pimpinan Antares, kamu siapa? Ucap Devan tanpa peduli. Manusia, bagus juga. Aku Dewa Titan yang agung, Christine. Ucap Christine dengan bangga. Dewa Titan, maaf, tak pernah dengar. Devan mengatakannya sambil ngupil. Apa pimpinan Antares ini gila? Berani sekali menghina Dewa Titan. Walau dia pimpinan Antares, tapi bagi dewa-dewa, pimpinan Antares itu bukan apa-apa. Cuma menyerang gunung dengan santai saja, bisa sampai hancur. Waktu Devan bertarung dengan orang bintang Starko, banyak yang menyaksikannya dari tampilan hologram. Itulah sebabnya mereka tahu beberapa hal soal kekuatan Devan. Walau kuat sekali, tapi tak sekuat serangan santai Dewa Titan tadi. Terlebih, Dewa Titan bilang, kalau dia mau, Antares bisa dia hancurkan dengan mudah. Sehebat apapun Devan, memang bisa menghancurkan planet. Sehabis dengar yang dikatakan Devan, Dewa Titan pun geram. Brengsek, cari mati kamu. Dewa Titan itu benar-benar marah. Dia pun menyerang Devan. Tapi, wanita cantik muncul di hadapan Devan. Plak. Sosok yang cantik itu mengayunkan tangannya dengan santai. Dewa Titan yang perkasa terlempar. Dan di wajahnya, muncul bekas telapak tangan. Seketika, tempat itu pun sunyi. Dewa-dewa yang tadinya tersenyum menonton keseruan itu pun terdiam. Seorang manusia bisa menamparkan dewa. Devan tak kaget dengan ini. Dia sudah tahu, dewa-dewi ini bahkan tak sampai dianggap sebagai ancaman oleh buayan kosmik. Kekuatan mereka pasti tak terlalu kuat. Ternyata dewa tiran ini cuma sampai tingkat paragon kosmik. Di Antares, dia ini sosok yang tak terkira. Di hadapan dewi yang sesungguhnya, dia bukan apa-apa. Yuchi, Nugua, Sanshi dan Shinhe. Yang terlemah sudah mencapai tingkat overload kosmik. Jelas saja. Bahkan Sanshi dan Shinhe bisa menekan dewa-dewa itu cuma dengan satu jari. Devan tak peduli pada Christine yang ditampar. Dia langsung menghampiri Frances dan membantunya berdiri. Maaf, Kak, aku terlambat. Waktu melihat Devan, Frances langsung memeluk Devan dan menangis. Tak ada yang tahu sebesar apa tekanan yang dia tanggung. Frances sekarang tak nampak seperti seorang kepala negara, tapi seperti gadis kecil yang disakiti. Sehabis menangis, Frances pun melepaskan Devan. Dia mengatakan sambil mengelap air matanya, Devan, menurutmu apa Alsutra punya dewa? Jelas, jawab Devan dengan penuh kepastian. Dia melihat ke sekeliling termasuk dewa-dewa dan mengatakan, besok, Alsutra akan mengadakan perayaan kembalinya dewa-dewa. Semua kepala negara harus datang. Semua dewa yang ada, harus datang. Bersambung. Bab 864 Hirion. Semua dewa yang hidup harus datang. Setelah Devan Amorth selesai berbicara, adegan itu teringat beberapa saat. Kepala negara perlu menghadiri upacara akbar kembalinya para dewa. Ini adalah hal yang terkenal. Sekalipun mereka tidak diundang, kecuali negara-negara dengan dewa-dewa yang berkuasa, hampir semua kepala negara lain tidak akan hadir. Namun,
agak sensasional meminta semua dewa untuk berpartisipasi. Ada lebih dari 100 dewa yang telah kembali ke seluruh Antares. 100 dewa harus berpartisipasi. Apa konsep ini? Sama seperti upacara kepulangan Estia hari ini. Hanya 3 atau 4 dewa yang berpartisipasi. Jika lebih dari 10 dewa dapat berpartisipasi pada satu waktu, itu sudah termasuk dalam kategori Dewa Agung. Menginginkan semua dewa untuk berpartisipasi hanyalah sebuah fantasi. Meski begitu, wanita negara Alsutra baru saja menghempaskan Dewa Titan. Namun, Christine, di antara banyak dewa, tidak kuat sama sekali. Hanya karena ini, dia ingin memerintah para dewa di seluruh dunia. Itu tidak lebih dari mimpi seorang idiot. Namun, wanita ini sebenarnya mampu melawan dewa. Itu menunjukkan bahwa dia setidaknya memiliki kekuatan dewa. Tanpa diduga, dewa telah kembali ke negara Alsutra. Kamu benar-benar menyerangku. Saat itulah Christine kembali sadar. Baru pada saat itulah orang-orang tiba-tiba menyadarinya. Ternyata itu adalah serangan diam-diam. Mungkin wanita ini sama sekali bukan dewa. Hanya karena serangan diam-diam dia berhasil mengenai Christine. Menyelinap menyerangmu. Sansi tersenyum saat mendengarnya, lalu menenangkannya dengan jijik. Saat berikutnya, dia berbelok menuju Christine. Christine hanya merasakan sosok cantik di hadapannya dengan cepat membesar di pupil matanya. Dia ingin bergerak, tapi itu tidak bisa dipindahkan sama sekali. Bukan karena dia tidak bisa bergerak, tapi kecepatan lawannya terlalu cepat. Tubuhnya tidak bisa mengikuti reaksinya sendiri. Papan. Tamparan keras lainnya terdengar. Tubuh Christine terbang lagi. Ada juga bekas telapak tangan yang jelas di pipinya yang lain. Christine dengan cepat menstabilkan tubuhnya di udara. Tidak ada lagi rasa jijik di matanya. Jelas sekali bahwa wanita dari negara Alsutra di depannya pasti memiliki kekuatan setingkat dewa. Terlebih lagi, dia tidak lebih lemah dari dia. Apa dia dewa negara Alsutra? Melihat adegan ini, Frances tentu saja yang paling bersemangat. Setahun terakhir ini, kata-kata negara Alsutra tak punya dewa terus menekannya. Dia sangat menderita. Sebenarnya tidak apa-apa jika dia merasa sedikit dirugikan. Kuncinya adalah negara Alsutra juga ditindas. Bahkan negara kecil pun bisa mengabaikan negara Alsutra. Sama seperti Douma. Hanya karena dewa mereka telah kembali. Sikap terhadap negara Alsutra cukup arogan. Frances hanya berani marah tetapi tidak berani berbicara. Ya, Frances sangat bersemangat hingga dia berkumpul. Negara Alsutra akhirnya memiliki dewanya sendiri. Mulai sekarang, tidak perlu lagi melihat wajah kepala negara lain yang memiliki dewa. Namun, tak lama kemudian, ekspresi khawatir muncul di mata Frances. Meskipun ada dewa di Alsutra, namun, dewa ini tampaknya agak mudah kalah. Begitu dia datang, dia mengalahkan para dewa negara Grika. Seperti yang sudah ketahui, Grika hanyalah sebuah negara kecil. Namun, dewa mereka yang kembali adalah yang paling banyak jumlahnya. Lebih dari 10. Di antara mereka, ada banyak dewa yang sangat kuat. Dia hanya berharap dewa lain tidak bersatu untuk mengincar dewa negara Alsutra. Namun, buat apa takut? Meski begitu, para dewa tidak akan memulai perang begitu saja. Namun, ada hubungan antar dewa.
terutama beberapa dewa yang kurang kuat. Aliansi kecil akan terbentuk. Hanya dengan cara inilah kita dapat mempunyai hak untuk berbicara di hadapan para dewa yang berkuasa itu. Beberapa dewa yang hadir saat ini jelas telah membentuk aliansi kecil. Sekarang setelah Christine dikalahkan, para dewa lainnya tidak bisa duduk diam. Dia segera berdiri. Kami para dewa sepakat bahwa para dewa tidak akan pernah menyerang satu sama lain. Dewa dari negara Al-Sutra, kamu sudah melanggar aturan. Di antara tiga dewa, seorang dewa tua bertopi bambu berkata dengan ekspresi acuh tak acuh. Dia juga salah satu dari 12 titan, bernama Hiriom, yang dikenal sebagai dewa matahari. Dia jauh lebih kuat dari Christine. Keduanya adalah titan. Christine ditampar wajahnya sampai meninggalkan bekas. Sanshi memandang ke pihak lain dengan acuh tak acuh, lalu berkata, itu adalah aturan di antara kalian, bukan aturanku. Jadi, kamu akan melanggar peraturan. Hirion tampak murung. Dia tidak mengira Dewi ini akan menyatakan tidak sopan. Melanggar aturan? Tidak, saya ingin membuat aturan. Sanshi perlahan melontarkan beberapa kata. Ketika dia datang, Devan Amorth sudah menyatakan, untuk para dewa dari barat, tak perlu menahan diri. Dan kekuatan Sandi bisa dikatakan setengah overload kosmik. Beraninya seseorang yang hanya seorang paragon kosmik berani menjadi dewa di hadapannya. Dalam sejarah negara juga sutra, mereka yang bisa disebut dewa semuanya adalah makhluk super kuat. Paling tidak, mereka harus memiliki tingkat tertinggi di alam semesta. Mereka bahkan belum pernah ke benua Asmodes, beraninya mengatakan bahwa mereka adalah dewa. Mengapa tidak ada dewa di negara Al-Sutra? Itu karena para dewa negara Al-Sutra semuanya diangkut ke benua Asmodes dengan kekuatan aturan tempat lahirnya alam semesta karena mereka terlalu kuat. Kamu yang membuat peraturan, kamu berisik sekali. Aura beberapa dewa seketika membuat banyak orang terengah-engah. Jika kamu tidak tahan, kamu bisa menantangku dan lihat kamu tahan menerimaku tidak. Cari mati. Hiriom akhirnya marah. Memutuskan untuk menunjukkan kehebatan pada dewa negara Al-Sutra di hadapannya. Junior, apakah dia baik-baik saja? Frances memandang Devan Amorth dengan cemas. Devan Amorth tersenyum dan berkata, tidak masalah, tunggu dan lihat saja. Menjadi abu dalam nyala api yang tak berujung, penghakiman cahaya. Hirion mengarah ke arah matahari, dan cahaya menyilaukan keluar dari matahari. Sasarannya, Sanshi. Sanshi langsung dikelilingi cahaya yang menyilaukan. Penduduk Al-Sutra benar-benar tidak tahu seberapa tinggi langit dan seberapa tinggi mereka. Mereka mengira mereka bisa berdiri jika dewa kembali. Di hadapan para dewa negara Grika, mereka hanya akan hancur. Dewa matahari tidak terpecahkan. Melihat dewa negara Al-Sutra dihancurkan, orang-orang Grika tiba-tiba mengancam. Namun, saat cahayanya menghilang, benar saja, adegan Sanshi terbakar menjadi abu oleh kekuatan matahari tidak muncul. Dia masih berdiri di sana dengan baik. Dia dengan santai menamparkan kelompok yang bahkan tidak memiliki bekas luka bakar, dan kemudian berkata dengan nada menghina, apakah ini kekuatan matahari yang kamu bicarakan? Dibandingkan dengan nyala api matahari seperti Sihe, itu jauh lebih buruk. Bersambung.